Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ji-eun yang sedang berlatih menembak. Bau-baunya sih, si Ji-eun ini bakal jadi sniper hebat. Sepulangnya dari sana, ia bertemu dengan temannya yang bernama Wong Kyung. Awalnya, Ji-eun berniat mengajak Wong Kyung makan malam di rumahnya. Tapi gadis itu menolak karena ia sudah memiliki janji dengan pacarnya. Scene lalu berpindah pada Ji-eun yang sedang menaiki mobil bersama orang tuanya. Naas, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menimpa mereka. Karena kejadian itu, Ji-eun pun kehilangan orang tuanya. Trauma itu juga membuatnya kesulitan bicara dan menjadi pribadi yang pemurung. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ji-eun bekerja di sebuah pabrik. Di sana juga ada Wong Kyung. Gak lama kemudian, Wong Kyung dipanggil oleh bosnya. Si bos yang kelihatan mesum itu pun menawarkan kenaikan jabatan pada Wong Kyung. Saat malam hari, Ji-eun mendengar teriakan Wong Kyung dari kamarnya. Ternyata Wong Kyung sedang digenjot paksa oleh pacarnya. Ji-eun pun berusaha menolong, tapi ia malah dipukuli. Esoknya, Ji-eun menyuruh Wong Kyung untuk meninggalkan pacarnya. Tetapi Wong Kyung menolak, karena dulu pacarnya lah yang menyelamatkannya dari ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Scene lalu berpindah pada sebuah rumah yang sedang digerebek karena menjadi lokasi praktek judi. Di sana ada seorang detektif bernama Kang. Di sisi lain, Ji-eun baru saja pulang dari pesta yang diadakan oleh perusahaannya. Sayangnya, dalam perjalanan, 3 orang lelaki menculiknya. Mereka membawa Ji-eun ke suatu tempat, dan secara bergantian, mereka pun menyantap serabi lempit milik Ji-eun. Setelah puas, Ji-eun pun ditinggalkan seorang diri, dan salah satu dari mereka mengambil KTP Ji-eun. Usai menenangkan diri, Ji-eun berjalan ke kantor polisi. Di sana, ada seorang polisi bernama Park yang rupanya merupakan sekongkolan dari bos gangster bernama Sang Bum. Ia akan menjamin keselamatan Sang Bum apabila pria itu mau memberinya uang. Ketika Park sedang berbincang di telepon, Ji-eun menghampirinya dan melaporkan kejadian yang baru menimpanya. Tapi Park malah nggak mempercayainya. Meski kecewa, Ji-eun tetap menyerahkan sejumput rambut milik pelaku kepada Park. Sepeninggal Ji-eun, Kang datang dan memarahi Park karena memperlakukan Ji-eun seenaknya. Kang pun meminta berkas Ji-eun dan berniat menanganinya sendiri. Sementara itu, Ji-eun yang baru tiba di kosnya dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang tadi ikut mencicipi serabi lempitnya. Pria itu beralasan kalau ia ada di sana untuk mengembalikan KTP Ji-eun. Tapi itu hanyalah modus. Karena selanjutnya ia kembali menggenjot Ji-eun. Karena terdesak, Ji-eun pun memukul lelaki itu dengan piagamnya. Dan saat itu juga si pria tewas. Setelahnya, Ji-eun merasa ketakutan sekaligus bingung. Gak lama kemudian, Kang bersama rekannya Kim datang untuk membantu Ji-eun menangani kasus pelecehan yang diterimanya. Tapi karena bingung, Ji-eun mengatakan kalau dirinya sakit dan menyuruh mereka untuk pergi. Sepulang dari sana, Kang pun menjenguk adiknya yang sedang sakit. Esoknya, Kang kembali mendatangi Ji-eun. Tapi Ji-eun menulis di sebuah kertas kalau ia sudah nggak mempercayai pihak kepolisian lagi. Ia juga meminta agar kasusnya nggak diperpanjang. Saat kembali ke rumah, Ji-eun memotong tubuh korbannya dan memasukkannya ke dalam kulkas. Tapi karena kulkasnya penuh, ada potongan yang keluar dari sana. Ji-eun pun berniat membuangnya. Tapi di tengah jalan ia malah bertemu Park. Pria itu membuka tas yang dibawa Ji-eun dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah tangan. Park pun langsung berniat memborgol Ji-eun, tapi Ji-eun langsung berlari kabur. Sempat terjadi perlawanan dari Ji-eun hingga akhirnya pistol Park pun terjatuh. Ji-eun pun langsung mengambilnya. Awalnya Ji-eun hanya mengancam Park, tapi karena Park malah menantangnya, Ji-eun gak punya pilihan lain selain menembaknya. Esoknya polisi pun langsung menginvestigasi kematian Park. Awalnya mereka mencurigai Sang Bum, tapi karena belum ada bukti, mereka pun harus melakukan penyelidikan lanjutan. Saat malam hari, Kang menelpon Ji-eun. Ia bercerita tentang adiknya yang mengalami masalah yang sama dengan Ji-eun. Dan untuk itu, ia ingin supaya diizinkan membantu Ji-eun. Akhirnya Ji-eun pun setuju. Saat ia berada di kantor polisi untuk memproses kasusnya, ia melihat 2 pelaku yang telah menggenjotnya. Keduanya ternyata merupakan anak buah Sang Bum. Karena takut, Ji-eun pun memilih pulang. Esoknya, kedua pelaku dibebaskan.
Ketika keduanya sedang berjalan, Ji-eun diam-diam mengikutinya. Akhirnya, Ji-eun pun tahu di mana rumah mereka. Ji-eun sendiri akhirnya memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Sepulangnya ia dari sana, ia terkejut melihat Wong Kyung yang sudah tergeletak dengan tubuh penuh luka. Ternyata Wong Kyung dipukuli oleh pacarnya setelah lelaki itu memergokinya sedang selingkuh dengan si bos. Karena merasa kesal, Ji-eun pun berniat memberi pelajaran pada pacar Wong Kyung. Di sebuah basement, Wong Kyung menembak lelaki itu. Setelah itu, ia mendatangi rumah si pelaku yang telah menggenjotnya. Tanpa banyak bicara, ia pun menembaknya di bagian rudal dan bagian lainnya hingga tewas. Waduh, pembalasan yang epik sekaligus sadis ya. Esoknya, polisi menyelidiki kematian para korban. Para polisi pun menyimpulkan kalau orang yang menembak Park beserta 2 korban lainnya adalah orang yang sama. Dan orang itu punya keahlian khusus dalam menembak. Sebenarnya Kim mulai curiga pada Ji-eun, sebab gadis itu merupakan atlet menembak. Tapi ketika Kim menceritakannya pada Kang, wanita itu langsung membantahnya. Sementara itu, akhirnya Sang Bum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Park dan yang lainnya. Di kantor polisi, Kang akhirnya menerima hasil DNA dari rambut yang diberikan Ji-eun. Dan ternyata hasilnya cocok dengan DNA salah satu korban pembunuhan. Kang pun menyadari kalau Ji-eun juga terlibat. Kang lantas pergi ke kos Ji-eun. Tapi karena gadis itu nggak ada di sana, Kang pun langsung mendobrak pintu kosnya. Lalu ia membaca diari Ji-eun yang berisi rahasia tentang pembunuhan yang dilakukannya. Tiba-tiba saja Ji-eun datang dan memukul Kang hingga pingsan. Kang terbangun dan mendapati Ji-eun sedang bersiap menembaknya. Kang pun mengatakan pada Ji-eun kalau ia akan membantu menyelesaikan masalahnya tanpa ada korban lagi. Kang juga menasihati Ji-eun kalau balas dendam gak akan ada gunanya. Ji-eun pun langsung meninggalkan Kang dan berjalan menuju ke tempat pelaku terakhir. Tanpa banyak bicara, Ji-eun langsung menembaknya. Sementara itu, Kang berhasil diselamatkan oleh para polisi. Kang juga menyuruh mereka untuk segera melacak ponsel Ji-eun. Singkat cerita, para polisi pun tiba tepat sebelum Ji-eun menghabisi pelaku terakhir. Kang memintanya menghentikan aksinya itu. Karena merasa nggak punya harapan lagi, Ji-eun berniat menembak dirinya sendiri. Tapi setelah Kang membujuknya, ia pun melepaskan pistolnya. Naas, pelaku terakhir yang masih belum meninggal pun malah mengambil pistol itu dan menembak Ji-eun. Akhirnya, keduanya pun dirawat di rumah sakit yang sama. Saat Kang sedang berada di kafe, ia mendengar 2 orang suster sedang berbincang. Mereka mengatakan kalau sebelumnya Ji-eun telah mendaftar sebagai pendonor jantung. Dan karena harapan sembuh Ji-eun sangatlah kecil, nantinya jantungnya akan didonorkan untuk orang yang telah menggenjotnya itu. Mendengar hal itu, Kang pun berencana melepas alat bantu pernafasan si pelaku. Tapi tiba-tiba ia membatalkan niatnya dan malah mencabut alat bantu milik Ji-eun. Sementara itu, para dokter dan perawat yang ada di luar pun berusaha membuka pintu yang telah dikunci Kang. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini cukup menguras emosi sekaligus air mata. Ya, pokoknya baguslah. Walaupun endingnya cukup nggak terduga. Oh ya, kalau menurut kalian sendiri, hukuman apa sih yang paling pantas buat para penjahat serabi lempit? Komen di bawah ya.